Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Aulia Salsabila dari KKN PPM UGM Desa Kembang tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan penyuluhan ya, kita sharing-sharing materi mengenai penyuluhan terkait informasi gizi dan olahan sehat dari produk hasil perikanan. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Kita lanjut. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait gizi ikan, yang kedua terkait dasar mengolah ikan, dan yang ketiga terkait resep-resep olahan ikan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama terkait gizi ikan. Di sini saya jelaskan secara umumnya. Di gizi ikan ini kita akan membahas secara umum terkait kandungan gizi apa saja sih yang terkandung di dalam ikan tersebut gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ikan sebagai bahan makanan itu mengandung protein yang sangat tinggi dan mengandung asam amino esensial. Nah, proteinnya ikan ini menurut beberapa penelitian itu sangat tinggi dibandingkan protein yang didapat di protein nabati seperti itu, kayak di kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nah, asam amino esensial ini asam amino yang sangat diperlukan oleh tubuh, tapi tubuh itu dalam produksinya itu tidak bisa memenuhi yang memang harus diperlukan itu seperti ini, tapi tidak bisa mencukupinya dalam tubuh seperti itu. Jadi asam amino esensial itu didapatkan di luar tubuh lewat makanan ataupun minuman. Nah, ikan juga dapat digunakan untuk kayak bahan obat-obatan, terus pakan ternak dan lain-lain. Kandungan kimia, kalau kita melihat gimana sih kandungan di dalam ikan, terus ukuran dan nilai gizinya di dalam ikan itu tergantung pada jenis ikannya, terus umur ikannya, terus jenis kelamin, tingkat kematangan, dan kondisi tempat hidupnya. Nah, kita tahu ya tadi ikan itu merupakan sumber protein yang sangat tinggi gitu. Mempunyai arti penting bagi kesehatan karena ikan mengandung asam lemak tidak jenuh, vitamin, serta makro dan mikronutrien. Nah, makro dan mikronutrien itu, makronutrien itu nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak, kayak lemak, terus karbohidrat, protein, seperti itu yang berfungsi untuk sumber energi seperti itu. Kalau yang mikronutrien itu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit seperti mungkin zat besi, kalsium, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa lihat ada gambar ikan. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa ikan itu banyak mengandung gizi yang sangat banyak gitu ya, ada protein, mineral dan sebagainya. Di sini saya akan jelaskan sedikit keunggulan gizi ikan. Nah, yang pertama di sini kita gizi ikan itu yang pertama ada protein. Nah, di ikan ini itu lebih ke asam amino taurin. Nah, di sini itu taurin itu protein asam amino taurin atau protein ikan ini sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan otak gitu ya, apalagi untuk pertumbuhan otak balita gitu. Dan lebih tinggi gitu ya kadar proteinnya dibanding protein kacang-kacangan. Nah, protein ikan ini lebih mudah dicerna, terutama bagi balita yang pencernaannya itu belum sempurna. Jadi bagus sekali bagi ibu-ibu untuk memberikan protein atau ikan ini kepada buah hati seperti itu. Lalu yang kedua ada mineral. Nah, untuk mineral ini yang pertama ada kandungannya, yang pertama ada zinc. Nah, zinc ini berfungsi untuk membantu kerja enzim dan hormon-hormon dalam tubuh. Yang kedua ada zat besi. Nah, zat besi ini jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dan membantu mencegah anemia. Lalu ada yodium. Nah, yodium ini berfungsi untuk mencegah penyakit gondok dan berfungsi untuk mencegah terjadinya hambatan pertumbuhan anak dan bahkan juga untuk mencegah adanya hambatan di dalam kecerdasan. Jadi bisa menunjang kecerdasan anak seperti itu. Untuk lebih jelasnya, detailnya bisa dilihat di gambar berikut ya, Bu. Nah, lalu selain untuk mineral, selain itu tadi ada selenium. Nah, ini membantu metabolisme tubuh dan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas, seperti itu. Dan juga mencegah penyakit degeneratif seperti jantung koroner. Lalu yang kedua ada lemak. Nah, lemak ini ada dua ya. Yang pertama ada EPA dan DHA omega 3. Nah, fungsinya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan sel otak anak dan untuk menjaga
kesehatan mata seperti itu. Lalu yang kedua ada di lemak ini ada asam lemak esensial, sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk mempertahankan kesehatan dan menjaga kestabilan kolesterol. Lalu selanjutnya ada vitamin. Nah, di sini cukup banyak vitamin dari ikan ya. Di sini ada vitamin A. Nah, ini biasa banyak ditemukan di minyak hati ikan untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh anak. Lalu vitamin D, ini untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Lalu ada vitamin B6, membantu metabolisme lemak di dalam tubuh, terus untuk mencegah anemia atau juga untuk mencegah terjadinya kerusakan di saraf. Lalu terakhir adalah vitamin B12. Nah, ini berfungsi untuk membantu pembentukan sel-sel darah merah, membantu metabolisme lemak, melindungi jantung, serta melindungi dari kerusakan saraf. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya, yaitu kandungan gizi beberapa jenis ikan per 100 gram ya. Ini untuk per 100 gram. Di sini saya hanya paparkan sedikit saja, yaitu ada 4 ikan. Untuk selebihnya nanti bisa dicari di referensi lain seperti itu. Nah, di sini ada ikan salmon, ada ikan tenggiri, ada ikan tongkol, dan ikan bandeng. Nah, di sini sudah ada terkait kalorinya, protein, lemak, kolesterol, dan zat besi yang terkandung di tiap-tiap ikan. Sebenarnya di tiap-tiap ikan itu hampir sama ya, agak hampir sama rata-ratanya. Cuman ada sedikit perbedaan di beberapa kandungan seperti itu. Lalu kita lanjut ke poin 2, yaitu terkait dasar mengolah ikan. Nah, bagaimana sih cara mengolah ikan itu yang benar, yang sehat gitu ya, yang baik seperti itu. Nah, ada dasar-dasarnya. Nah, kita akan membahas mengenai makanan sehat. Apa sih itu makanan sehat? Makanan yang mengandung zat gizi baik, yang membuat tubuh sehat gitu ya. Konsep memasaknya di dalam makanan sehat itu adalah memasak yang sehat, healthy cooking. Nah, bagaimana sih melakukan tindakan atau kegiatan memasak yang sehat itu? Yang pertama adalah kenali dulu sifat dari setiap bahan makanan. Nah, yang dikenali itu ada apa saja di sini, bisa kayak kandungan gizinya, fungsi bahan-bahan makanan dalam membuat masakan tersebut, lalu komponen-komponen zat-zat yang terkandung di dalamnya seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus memahami berbagai jenis teknik memasak. Karena kalau teknik memasak satu dengan teknik masak lain pasti akan menimbulkan suatu perbedaan, baik dari tampilannya maupun dari efek dari zat gizinya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tidak hanya berbicara bergizi saja, tetapi juga aman, saniter, dan menarik seperti itu. Jadi kita di sini juga jadi perlu paham mengenai pemilihan bahan yang baik, terus cara persiapan, cara memasak, sampai cara menghidangkannya harus baik dan benar. Nah, di sini kita bisa lihat secara garis besar berdasarkan sumber panas yang diberikan itu ada 3 kategori besar teknik memasak gitu ya. Karena tadi kita bisa tahu kalau teknik memasak itu sangat mempengaruhi bagaimana tampilan dan juga berpengaruh pada zat gizi yang terkandung di dalam masakan tersebut. Yang pertama ada memasak dengan panas kering. Nah, apa sih itu masak dengan panas kering? Di sini cara memasak metode panas kering itu diartikan kayak panasnya itu ditransferkan dari makanan yang tidak menggunakan air ya. Jadi makanannya itu tidak memakai kuah apapun, tidak pakai kuah atau apapun. Jadi makanannya itu tidak mengandung air, tapi menggunakan alat panas yang ditimpakan jadi ada alat pemanasnya itu di bagian atas sama di bagian bawahnya gitu, atau di sekeliling makanan tadi, yang mengelilingi makanan tadi seperti itu yang disebut dengan memasak dengan panas kering. Contohnya ada baking, roasting, dan grilling. Nah, bisa dilihat di gambar slide ini ya. Untuk yang bagian paling kanan ini adalah baking. Nah, baking itu kayak kita mengoven gitu ya, biasanya untuk bahan-bahan yang kayak bahan roti seperti itu, yang pakai tepung-tepungan seperti itu. Lalu yang kedua ada roasting ya. Roasting ini biasanya untuk daging, sayuran-sayuran gitu ya. Lalu untuk grilling ini biasanya untuk makanan yang biasanya terpapar langsung dengan panasnya gitu ya. Seperti itu, alatnya seperti ini bisa dilihat. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua itu
memasak dengan panas basah. Tadi memasak dengan panas kering, yang kedua memasak dengan panas basah. Nah, intinya untuk memasak dengan panas basah ini adalah tadi memakai cairan sebagai pengantar panasnya gitu. Cairannya itu apa? Kayak bisa air, kaldu, santan, dan uap air. Seperti itu. Jadi kayak memasak yang berkuah-kuah seperti itu. Lalu yang ketiga ada memasak dengan minyak atau lemak. Nah, ini biasanya medianya, cairannya itu sesuai namanya, yaitu cairannya minyak gitu ya, baik dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. Nah, di sini lanjut ke pokok materi, yaitu dasar pengolahan ikan. Nah, dasar mengolah ikan itu bagaimana sih? Nah, ini dimulai dari poin A, yaitu memilih ikan segar. Nah, kesuksesan dalam memilih ikan, mengolah ikan itu adalah kesegarannya ya. Ketika memilih ikan, kita biasanya harus menggunakan indera kita gitu ya, untuk melihat bagaimana sih ikan ini, apa masih segar atau tidak. Nah, apa sih yang perlu kita lihat sebagai ciri dari ikan itu segar? Yang pertama, berbau segar, ikan tidak berbau busuk. Yang kedua, sisik ikannya itu masih terjaga, tidak copot, bola matanya juga tidak tenggelam dan masih jernih. Lalu tekstur badan daging ikannya itu masih keras gitu ya, tidak kayak lembek-lembek seperti itu. Lalu untuk insangnya masih utuh, berupa lembaran dan berwarna merah segar. Nah, itu kalau menemukan hal yang seperti itu berarti ikannya masih segar. Lalu yang kedua adalah poin D, yaitu setelah memilih ikan segar lalu membersihkan ikan. Sebelum dimasak, ikan itu harus dibersihkan dulu dari jeruhannya, insang, sisiknya gitu ya. Biasanya kalau yang ikan air laut itu biasanya lebih keras ya sisiknya gitu. Bahkan ada yang tidak mengandung sisik. Nah, biasanya harus dibuang sirip-siripnya gitu ya, kalau terlalu panjang bisa pakai pisau atau gunting gitu. Setelah dibersihkan lalu dicuci ya dari kotoran dan darah. Lalu poin C selanjutnya setelah membersihkan ikan dan mencuci ikan, yaitu memotong ikan. Nah, di sini ada beberapa teknik-teknik dalam memotong ikan. Yang pertama ada teknik whole, WHOLE, itu whole itu adalah memasak ikan. Itu tuh bentuknya masih utuh ya. Ikannya itu tidak dipotong apapun, hanya dibersihkan isi perut dan insangnya saja. Lalu yang kedua ada, untuk gambarannya nanti ada di slide berikutnya. Yang kedua ada dressed fish. Dressed fish itu motong ikan, dipotong di bagian kepala, sirip, ekor gitu ya, dan bagian jeroannya juga dikeluarkan. Lalu ada loin. Nah, ini motong bagian utama dari ikan, bulat besar gitu ya. Potongannya dari punggung atas, biasanya di ikan tuna seperti itu. Lalu ada di fillet. Nah, itu motong ikan dimulai dari sisik tulang belakang seperti itu. Lalu selanjutnya ada potongan stick. Nah, di potongan stick ini melintang tebal gitu ya. Lalu ada butterfly fillet, itu dilakukan pada biasanya ikan-ikan kecil kayak makarel. Makarel itu kayak ikan tenggiri seperti itu, ada sarden. Nah, ini bisa dilihat di gambar berikut. Nah, potongan whole, drawn, dress, stick, single fillet, butterfly fillet gitu ya, bisa dilihat. Nah, setelah dipotong, yaitu poin D, yaitu membumbui ikan. Nah, memberikan bumbu pada ikan agar meresap gitu ya. Nah, dalam memberikan bumbu itu tuh perlu waktu gitu ya, agar meresap, benar-benar meresap ke dalam ikan. Disarankan saat merendam ikan, memarinage ikan atau merendam ikan itu disimpan dalam wadah tertutup dalam lemari es seperti itu, gitu, biar terjaga kesegaran dari ikan tersebut dan bumbunya juga meresap seperti itu. Setelah dibumbui, poin E yaitu memasak ikan. Nah, dalam memasak ikan ini kita juga harus benar-benar bisa melihat ikannya itu jenis apa sih, sehingga bisa menentukan cara memasak yang benar gitu ya. Mungkin di sini perbedaan kandungan lemak dari ikan, bentuk ikan jadi salah satu faktor untuk menentukan memilih metode gitu ya. Metode masak basah, panas basah itu tadi yang pakai air ya, pakai cairan, kaldu dan lain sebagainya. Terutama biasanya untuk yang kayak untuk yang panas basah atau yang berkaldu, yang berair ini biasanya untuk ikan-ikan yang lean fish atau ikan-ikan yang tidak berlemak gitu ya, tidak berlemak seperti itu. Contohnya bisa kayak ikan kakap, gurame seperti itu. Nah, jangan lupa jaga kesegaran ikan ya.
Lalu ketika daging ikan dijadikan kayak bener-bener tanpa ada tambahan apapun atau pure ikan, contohnya bisa kayak biasanya bakso gitu ya. Dan masak ikan itu tidak perlu lama-lama ya, tidak perlu membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa teknik memasak ya. Di sini ada menggoreng, mengukus atau merebus, stir frying atau steaming, lalu ada microwave. Nah, menggoreng seperti biasa ya tadi, menggunakan minyak baik dalam jumlah sedikit maupun banyak untuk memperoleh hasil dari olahan ikan tersebut crispy atau kering. Biasanya kalau pengen masak ikan yang pengen cepat-cepat untuk segera dikonsumsi, itu biasanya teknik memasak dengan menggoreng ini bisa digunakan gitu. Lalu yang kedua, mengukus atau merebus. Nah, masak teknik mengukus ini biasanya lebih bagus gitu ya, karena bisa mempertahankan kandungan gizi di dalam ikan gitu ya. Lalu ada stir frying atau ya, stir frying itu teknik masak ini tuh dengan memasukkan ke dalam oven gitu ya. Masukkan ke dalam oven untuk memberikan kesan warna coklat pada ikan gitu ya. Lalu ada microwave, ini bisa memasak dengan menggunakan microwave. Biasanya bila kita ingin memasak ikan dengan cara cepat, itu bisa dengan menggunakan microwave. Caranya bagaimana? Dengan memberikan guratan pada ikan, lalu diberi cairan, baik kaldu atau santan dan lain sebagainya sesuai apa yang ingin dimasak di dalam wadah microwave tadi dan ditutup. Nah, lanjut ke poin terakhir, yaitu mengenai resep-resep masakan ikan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh dari resep-resep masakan ikan seperti itu ya, yang mungkin bisa dipraktikkan di rumah seperti itu. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa melihat step-stepnya ada di buku panduan. Nah, di sini ada beberapa contoh resep yang bisa kita buat seperti itu. Di sini yang paling mudah ada ikan goreng. Nah, ikan goreng bisa dilakukan ke beberapa ikan. Lalu ada ikan bungkus kol. Nah, ini ikan yang dibungkus dengan kol gitu ya, bunga kol gitu. Lalu ada ikan gulai rebung. Ada tim ikan kerapu saus jahe. Nah, ini cukup unik ya, bisa dipraktikkan. Lalu ada nugget ikan. Ada nugget ikan, lalu ada pempek ikan, ada abon ikan, seperti itu. Lalu ada biskuit ikan. Nah, biskuit ikan ini bisa terbilang bagus sekali tanpa bahan pengawet dan juga bisa cukup tahan lebih lama gitu ya dibanding masakan yang lain gitu. Dan tentunya sehat. Nah, di sini keanekaragaman produk olahan hasil perikanan perlu dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai alternatif cara menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia. Jadi mari kita terapkan mulai untuk membiasakan diri mencoba untuk masak dan untuk rutin memakan ikan gitu, karena itu sangat sehat seperti itu. Ya, itu tadi pemaparan materi ya yang terkait penyuluhan informasi gizi dan olahan sehat dari produk perikanan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.